Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, akhirnya berakhir sudah 2022 ya. Goodbye untuk semua pelajaran yang telah diberikan di tahun 2022 ini, teman-teman. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, yang kita dapatkan, dan juga semuanya saya share di channel saya, Surya MS Trade and Investment ini. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasannya dulu. Nanti di sini juga saya akan berikan bahasan tentang beberapa saham yang mungkin potensial di awal tahun. Kita masuk ke bahasan IHSG dulu. Untuk pergerakan IHSG di hari terakhir 2022, teman-teman, secara pergerakan untuk IHSG bergerak dengan rentang yang sangat sempit atau sempit begitu ya, yaitu di 6838. Rentang geraknya adalah di 6838 sampai di 6887-an ya, sekitar 6887-an itu. Itu adalah rentang gerak IHSG intraday candlestick-nya. Dan kemudian untuk supportnya masih sama, masih menggunakan support sebelumnya yang saya gunakan di sebelumnya, yaitu yang di sini ya teman-teman, antara 23 sampai 38 retracement, yaitu antara 6814 di 23,6 retracement sekitaran itu, dan resistan Fibonacci-nya di sekitar 6922. Nah, kita lihat dulu untuk saham-saham penggerak bursa atau mover indeksnya. Nah, untuk mover index seperti ini teman-teman, ada dominasi saham-saham yang memberatkan indeks, yaitu ada BCA, tapi enggak ini ya, turunnya 0,29 saja. Kemudian Bank Mandiri, Telkom turun juga, TPIA, Unilever. Yang signifikan adalah AMRT teman-teman 3,2 lebih ya minusnya. Kemudian GoTo-nya juga masih belum jelas ini, turunnya 6,18. Terus kemudian kalau kita lihat ke bawah ada United Tractor masih turun, Cepin seperti itu. Kemudian saham-saham yang mendorong naik bursa hanya MDKA terkait harga emas yang masih di atas 1.800 per troy ounce, Adaro, kemudian Astra International, Bian yang mengalami retracement, mengalami rebound dari retracementnya, dan juga BBRI sebagai salah satunya satu-satunya saham dari Big Four Banking yang secara pergerakannya bagus. Selebihnya ya seperti ini teman-teman ya, dominasinya adalah masih turun. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya saya udah bahas di chartnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan bahas di chart dari saham-saham penggerak indeks, terutama yang pergerakannya tadi udah saya sebutkan. Yang membawa turun IHSG itu ada ICBP ya, ini ICBP, terus kemudian ada Unilever juga. Unilever ini juga membawa IHSG turun. Kemudian ada AMRT. AMRT ini masih belum jelas, sehari naik sehari turun. Dan juga GoTo yang mana pergerakannya masih belum jelas teman-teman. Untuk GoTo sendiri wajar, harga pergerakannya masih sangat belum jelas seperti ini, karena GoTo sendiri kan ini barang dari awalnya harganya tinggi, ketika turunnya juga enggak sehari 2 hari, tapi berhari-hari, kemarin bahkan ARB berhari-hari. Jadi sangat mungkin ketika berada di spekulatif area di 0 sampai 23 ini, saham ini masih ini ya, masih berat sekali untuk naik karena masih banyak resistan volumenya. Terus kemudian Cepin kita lihat dulu. Cepin ini juga masih kalau saya sih cukup hafal ya pergerakannya, ketika ketemu resistan kadang dia balik seperti itu, dan ini juga enggak sekali dua kali.
makanya pergerakan dari Cepin ini kan saya cukup hafal sehingga saya juga jarang masuk, ataupun misalkan masuk ini saya akan benar-benar mengambil, benar-benar pada support dan disiplin untuk keluar ketika dia sudah ketemu resistan. Karena dari pergerakan Cepin memang, semacam ada satu kebiasaan seperti itu. Terus kemudian beberapa saham yang mendorong naik IHSG teman-teman. Ini ada BRI, teman-teman bisa ngelihat BRI ini, dalam tren dia naik ini, hanya tren kecil yang saya ambil ini teman-teman ya. Ini dia ini dari swing low ini ke swing high ini, dalam tren naik ini dia mengalami satu retracement ya, di mana retracement dia ini kemarin sampai di kisaran 50 lewat overshoot sedikit sampai di 61,8 retracement. Jadi ketika dia break di sekitar 38 retracement di 4824, ada target ke 61,8 4.700 dan sudah kecapai. Dan ketika satu saham yang rebound dari 61,8 retracement ini, maka rentang geraknya adalah dari 61,8 retracement ini sampai di 38 retracement dan tercapai, kemudian breakout, resistan 38 ditembus, 23 ditembus hampir ke 100-nya, namun demikian terkoreksi lagi dan menjadikan 38 retracement ini menjadi support yang cukup terpeta. Ada sekali, 2 kali, dan 2 hari yang lalu ya teman-teman, 2 hari bursa itu hari Rebo lah, terkoreksinya pas sampai di 38 retracement baru kemudian ditarik lagi ke atas ya. Jadi ini adalah satu pergerakan saham di mana support yang terbentuk ini bisa jadi akan dites beberapa kali, dan sekarang dia berhasil ngelewatin 23,6 retracement. Kemudian ada Gunung Bayan Resource yang mana ini kemarin-kemarinnya mengalami kenaikan yang sangat pesat begitu. Ada retracement, naik lagi, ada konsolidasi, naik lagi, dan dia ada retracement. Sebenarnya kalau boleh dibilang pergerakan dari BIA ini cukup menarik ya teman-teman, dengan mengesampingkan jumlah volumenya. Mungkin kalau teman-teman hanya ngelihat chart mungkin bisa sangat tertarik begitu, tapi kalau ngelihat posisi bid overnya yang tipis ini mungkin akan mengurungkan niat, atau misalkan teman-teman tetap trading mungkin tetap akan menggunakan pengaturan lot size yang lebih kecil gitu kira-kira. Kemudian adalah Astra International teman-teman. Mungkin secara chart belum begitu bagus, tapi ini termasuk yang mendorong indeks naik. Astra sendiri closingnya nggak begitu bagus karena closingnya turun ya. Namun bentuk dari chart seperti ini adalah dia masih dalam fase konsolidasi 0 sampai 23,6 retracement. 0 sampai 23,6 retracement, di mana ini adalah area-area spekulatif buy, belum tentu naik, tapi kalau misalkan naik teman-teman sudah loading di titik tersebut, bisa jadi kalau misalkan dia rebound itu profit teman-teman akan sangat daging seperti itu. Tapi perhatikan kalau misalkan dia naik di 23, 38, 50 ini biasanya orang take profit. Kemudian adalah Adaro teman-teman. Adaro ini tadi sekilas saya lihat ini termasuk yang masuk di screener saya, saham-saham batubara yang secara pergerakan cukup oke. Pergerakan kemarin terpolakan mantul dari supportnya teman-teman, support dari seperti channel ya, bentuknya seperti channel, kira-kira begitu ya, kira-kira bentuknya seperti channel kalau kita bikin, nah kira-kira seperti. Jadi sekarang dia di kisaran 50 retracement dari tren yang saya bentuk gambar tren yang saya tarik ini dari gambar yang Fibonacci yang merah ya. Terus kemudian kalau kita bikin ini uptrend price channelnya saat ini dia dekat-dekat resistannya juga. Nah kemudian saham yang menjadi penggerak bursa yang cukup menarik adalah MDKA. Jadi saham-saham yang menarik itu rata-rata kalau saya, saham-saham yang saya bahas yang saya katakan menarik ini adalah saham-saham yang secara pergerakan ada satu pola yang cukup terbaca ya.
yaitu dia mantul dari support seperti itu, seperti salah satunya MDKA ini. MDKA ini kemarin ketemu di 38 retracement 4160 terkoreksi. Support dia ada, resisten dia ada di 4250 ya teman-teman, 4250. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk kondisi saham-saham, kondisi regional market ya. Kita lihat dulu untuk kondisi regional market. Mungkin lebih jelasnya di sini ya. Kondisi regional market sebentar teman-teman ya. Kondisi regional market. Kondisi regional market sebentar. Saya berada di kota dengan internet nggak kencang. Nah, ini adalah Dow Jones. Sekarang ini dia dalam rentang yang sama, sedang dalam fase retracement. Dow Jones-nya rentangnya sama selama seminggu bursa ini. Nasdaq ini juga rentangnya sama, namun demikian dia sedang berada di support. Nasdaq memang berbeda pergerakannya dengan Dow Jones karena Nasdaq sendiri saat ini cenderungannya adalah masih turun. S&P 500 teman-teman ini juga masih retracement begitu ya. Kemudian untuk bursa Asia, Hang Seng ini ketemu resistan, Nikkei-nya sedang berada di support kira-kira begitu. Kemudian saham-saham di Eropa ini sedang retracement di Jerman retracement. Dalam trennya dia sedang retracement. Untuk ini juga sama. Market satunya CAC 440 ya. Terus kemudian kalau kita lihat harga komoditas teman-teman. Harga komoditas crude oil udah sentuh di 80. Coal-nya masih di kisaran 390 370. Jadi kalau coal itu saya kemarin pakai harga ini juga. Dia saat ini kalau di harga ini dia turun terus ya teman-teman. Di harga kontraknya ini turun terus, sudah di 270-an ya NCF Newcastle Coal Futures ini turun ya. Jadi harga-harga ini terkait juga dengan harga batu bara yang turun, atau harga batu bara yang harga saham batu bara yang turun terkait juga memang harga komoditasnya memang turun. Jadi kita gunain yang Newcastle Coal Futures saja. Kalau di sini sepertinya kurang update ya. Yang di sini masih di 390, agak lagging. Ini tanggalnya 29. Padahal ini telat seharian ya. Enggak telat sih, cuman harganya memang sedikit beda. Jadi kita mesti menggunakan referensi yang lain begitu. Kita mesti menggunakan referensi yang lain. Oke, terus kemudian saya juga bahas nih DXY atau dolar indeksnya cenderung turun ya teman-teman, dan ini sekarang berada di support yang cukup penting karena ini merupakan support sebelumnya. Kalau ini jebol berarti memang dominasi dari dolar saat ini turun. Nah, US 10 years bond-nya sedikit naik. Terus kemudian komoditinya, harga-harga komoditas kan masih beberapa masih tinggi. Ini meningkat ya. Indeks komoditi meningkat. Kecemasan pasarnya tidak ada perubahan atau dalam rentang yang sama sekitar 2-3 minggu ini. Jadi mengindikasikan memang market sebenarnya tidak ada ketakutan berlebihan begitu. Market sebenarnya tidak ada ketakutan berlebihan. Oke teman-teman, berikutnya kita cek dulu untuk kondisi dari indeks saham apa saja yang bergerak. Kita bisa ngelihat ini dari histogram ini ada yang bergerak, ada infra, kemudian health, finance, kemudian cyclical, kemudian properti. Kita coba kupas beberapa saham dan akan saya simpulkan beberapa sahamnya nanti teman-teman ya. Di sini ada IDX Infra, kalau kita cari yang banyak naik ada CMNP. Ini yang saya hafal aja, ada DG, ada MTEL. Teman-teman masih ingat MTEL saya bahas dari cukup lama. Kemudian ada Indosat ya. Nanti akan saya simpulkan di bahasan saya. Terus kemudian kita tengok dulu untuk indeks Pevindo. Ya, untuk indeks Pevindo teman-teman bisa ngelihat ini jatuhnya akan sama saham-sahamnya ya, jatuhnya akan sama, ketemunya akan sama saham-sahamnya. Ada Arto teman-teman, ada Arto, ada Era, ada Mayor, ada Bevin, SSIA ini
saham-saham yang biasa saya bahas. Kemudian PFindo ketemu lagi Arto, MMLP, Era, Mayor ya. Intinya karena memang seperti itu. Sorry, ini PFindo tadi health-nya. Ada Enough ini sebenarnya sekitar 3 hari bursa kemarin naik, kemudian besoknya turun karena resisten volume dan kemudian hari ini naik. Ada Mika, ada IRA, ada MMIX ya. Kemudian terkait properti, udah saya lihat yang naik ini beberapa saham yang saya cenderung nggak kenal ya. Jadi mungkin saya skip dulu aja karena saya masih menggunakan watchlist dari saham-saham yang cukup saya kenal, kira-kira begitu. Jadi tidak serta-merta apa yang keluar dari screener ini saya makan. Kemudian kita lihat dulu untuk cyclical teman-teman. Ada beberapa saham tapi sayangnya nggak kenal dan seperti biasa saya akan skip ya. Kemudian IDX Finance, ada BCIC, sepertinya kemarin sebenarnya masuk ke screener saya juga. Kita coba cek ya, BCIC ya. BCIC di screener saya apakah masuk kemarin? Ya, ini sebenarnya masuk di cross up MA35 ya, teman-teman. Cross up MA35 ya. Kemudian tadi masih di finance. Ada Arto, ada IMJS, nanti semuanya akan saya bahas ya, teman-teman. Kemudian DB atau papan pengembangan, kita tengok dulu. Oke. Beberapa aja, nggak harus semuanya. Saham-saham yang masuk dalam list ini teman-teman akan saya bahas tersendiri ke dalam chartnya supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Nah ini teman-teman, ini adalah beberapa saham yang udah saya sortir ya, beberapa saham yang udah saya sortir. Kemungkinan ini bisa menjadi saham-saham yang potensial untuk bergerak di awal tahun ya, walaupun kita juga tetap harus perhatian kepada blue chip yang mungkin di Desember 2022 tidak ikut dalam window dressing atau tidak ada window dressing. Perihal bahasan ini teman-teman nanti akan saya bahas tersendiri. Sebenarnya di beberapa video saya udah saya sampaikan bahwa saya sebenarnya sempat heran atau saya sempat berpikir di bulan Juli sampai sekitar September market kita sebenarnya udah bergerak sangat signifikan ya. Sebenarnya di bulan Juli sampai September itu sebenarnya market kita udah bergerak sangat signifikan, yang mana apakah mungkin nanti akhir tahun tuh bisa bergerak sekencang itu, karena September sendiri udah, Juli sampai September udah setinggi ini, dan kekhawatiran saya adalah terbukti karena di saat itu saham-saham udah pada tinggi-tingginya. Akankah di akhir tahun dia bisa setinggi itu? Dan ternyata memang seperti dugaan saya bahwa saham-saham tersebut ternyata ngegasnya di awal atau kenaikannya udah di awal, sehingga di akhir-akhirnya adalah sudah biasa begitu. Karena tidak mungkin saham yang ya mungkin kondisi ekonomi juga lagi begini, kondisi di luar juga lagi seperti ini, teman-teman tahu suku bunga juga lagi tinggi, nggak mungkin digas naik tinggi, karena itu adalah market saham itu selalu berkebalikan dengan suku bunga ya. Ketika suku bunga tinggi, orang akan mengalihkan asetnya dari aset yang berisiko di saham, akan mereka rubah ke aset yang tidak lebih berisiko tetapi memiliki return yang lebih tinggi, yaitu yang terkait obligasi, kemudian simpanan di bank. Kira-kira begitu. Ini pernah saya bahas di video sebelumnya, namun saking banyaknya video yang udah pernah saya bikin, jadi saya nggak inget itu di video mana gitu. Seharusnya memang kalau saya memprediksi sesuatu pasti harusnya saya simpan itu video, tapi sebisa mungkin kalau misalkan saya masih ingat kondisi itu akan saya bahas tersendiri. Perihal bahasan ini akan saya bahas tersendiri teman-teman. Ya teman-teman, ini beberapa saham yang udah saya istilahnya saya summary kan begitu. Salah satunya adalah MTEL, ada MTEL, ISAT, SSIA, Arto, MMLP. Ini beberapa akan saya skip karena tadi saya netkan teman-teman ya. Yang pertama ada MTEL, teman-teman tentu masih ingat MTEL ini dulu kenapa saya bahas, karena MTEL ini adalah memiliki harga IPO di 800, dan saham-saham yang IPO-nya di atas atau
maksud saya dari IPO di bawah turun itu saya sangat tertarik kalau memang masih ada misi yang belum terselesaikan dari pergerakan saham tersebut. Dan ini juga tidak terjadi di MTEL aja, di beberapa saham-saham yang IPO masih ada pergerakan yang tertunda juga mungkin begitu. Nah, MTEL sendiri teman-teman ini dari di bawah ini juga saya pantau dan dia bisa kembali ke 800, terkoreksi lagi dan sekarang juga udah kembali ke 800. Sebenarnya singkat cerita, 800 adalah merupakan nilai IPO dari MTEL dan ketika dia turun, ya mungkin saya memiliki satu kepercayaan tersendiri, satu saham yang habis IPO itu akan ada satu pergerakan atau tujuan pergerakannya sebenarnya dia kemana, salah satunya adalah ke nilai IPO. Walaupun ini tidak terjadi di semua saham, tetapi cukup sering itu bisa tercapai. Jadi dari tujuan utamanya. Kalau kita bisa ngelihat 800 ya, kemudian ini adalah 800 dan ini adalah 800 dan juga support-supportnya cukup terpola. Jadi kadang kita simpel memantau pergerakan satu saham itu tidak perlu harus dengan menggunakan indikator yang sangat-sangat rumit, tapi kadang cukup dengan menggunakan satu siklus, satu kebiasaannya. Jadi kira-kira begitu kalau menurut saya saat ini dia sedang berada mendekati targetnya. Apakah akan lanjut? Kita lihat dulu dalam pergerakan dia memang belum pernah tinggi sekali karena di tinggi memang sampai di 890 baru kenaikan sedikit. Apakah mungkin akan lanjut? Kita lihat aja, tapi bagaimanapun namanya beli saham itu paling untung adalah ketika kita bisa membeli di support. Kemudian Indosat teman-teman, Indosat secara pergerakan memang memiliki pola yang cukup enak untuk dipakai trading. Namun demikian terakhir-terakhir adalah pergerakannya turunnya cukup lama sehingga jadi tidak sabar buat teman-teman yang akan trading di Indosat ya. Tapi ini memiliki secara pergerakan yang cukup enak. Dan teman-teman kalau ingat ini saham juga pernah turun dalam dan juga pernah naik tinggi itu kalau nggak salah di awal-awal 2018 teman-teman. 2018 nih sempat turun ya. Ini saya masuk rebound lagi ini. Jadi yang di waktu itu asing banyak buang teman-teman terus kemudian naik lagi. Siklusnya kira-kira begitu kalau teman-teman cukup hafal. Indosat ini saya sering trading dulu, sering banget buy hold-nya cukup lama. Hold-nya cukup lama baru kemudian baru kemudian saya jual cukup lama. Biasanya begitu. Pengikut channel saya tentu masih ingat ya. Nah, saat ini untuk Indosat ini sampai di 50 retracement ya, teman-teman. Ini penting karena dia konsolidasinya cukup lama di sini apakah dia akan lanjut? Yang ini saat ini yang harus diselesaikan saat ini adalah kalau memang dia akan rebound melewati 50 retracement maka ada resistan di kisaran 6.200-an ya, teman-teman. 6.200-an kira-kira begitu. Kemudian SSIA memang secara chart dia memang masih sangat-sangat spekulatif ya, masih sangat-sangat spekulatif. Kita bisa lihat begini resistannya 280 tapi ini sekali lagi masih sangat spekulatif, hanya untuk dipantau aja. Nah, kemudian Arto teman-teman ya, Arto boleh dibilang turunnya udah dalam banget. Kalaupun naik teman-teman harus waspada ya, karena sangat mungkin ini akan meninggalkan resistan volume atau volume dari supply atau volume yang bisa menjadi supply ketika sahamnya naik. Jadi ketika naik mungkin ada orang yang akan buang barang ya teman-teman sehingga harganya masih cukup berat untuk naik seperti itu. Kemudian MMLP ini masuk ke scanner juga, cuman saya cek dulu secara volumenya sih cukup besar ya, market capnya dia lebih besar dari Adikarya kayaknya. Kita cek dulu Adikarya. Ya mirip-mirip lah seperti itu. Oke, nggak apa-apa kita bahas aja dulu MMLP teman-teman ya. Saya cek ini dulu multi chart saya dulu. MMLP dia adalah mengalami rebound dari 50 retracement-nya, di mana 50 retracement-nya ini 1 2 3 kali dites kebalik ya. Kita ambil begini.
Kita ambil begini 50 retracement, saya ambil dari sini ya, dia terkoreksi sampai 50 retracement, dites 3 kali dan rebound ya. Kemudian era nongol di screener, tapi jangan dimakan mentah karena begitu sampai di chart seperti ini kita bisa tahu bahwa pergerakan dari era ini long downtrend. Era sendiri juga kadang naik ya, kadang naik, namun demikian ketika naik itu 2-3 hari naik terkoreksi lagi. Ini sangat mungkin terkena resistan dari orang-orang yang nyangkut teman-teman, resistan volume, yaitu volume yang bisa menjadi supply ketika harganya sentuh harga lastnya begitu, harga mereka ya, mereka misalkan dulu pegang di sini ya, misalkan ada orang yang beli di sini karena di area ini sebelumnya merupakan demand support tapi jebol, naik lagi nggak kuat lagi, mungkin sebagian orang sudah average down dan ketika harganya naik dia udah lepas barang begitu dengan BEP seperti itu ya. Kemudian mayor secara pergerakan ini konsolidasi ya, konsolidasinya simple aja cukup bisa terbaca ya, kira-kira di area ini, kira-kira di area itu kalau kita tarik Fibo-nya. Nah, kira-kira memang dia sedang terkonsolidasi antara 38 sampai 0, tapi netnya adalah kira-kira seperti yang saya bikin ini. Jadi ya di antara 2320 sampai 2520 dengan rentang konsolidasi yang cukup lebar masih memungkinkan untuk trading, dan dalam pergerakan dia Mayora ini tidak terkoreksi lewat dari 38 retracement, secara pergerakannya masih cukup oke. Kemudian Bevin dalam kenaikan tren sebelumnya itu dia terbatas atau terhambat di 50 retracement, baru kemudian terkoreksi kembali lagi hampir sampai support, dan saat ini dia rebound teman-teman ya. Dengan kondisi begini kita ambil tren dia yang paling kecil, jadi Fibo yang ini saya lingkar ini aja, dimana saat ini dia udah sampai di resistan kedua 1050, resistan targetnya dia di 50 retracement 1080 ya teman-teman, 1080. Kemudian kita cek enough ya, enough ini sebenarnya kemarin-kemarin masuk screener saya, namun demikian karena saya juga menggunakan satu kebiasaan untuk memantau saham, jadi enough ini kan kebiasaannya adalah kadang kalau reboundnya kenceng itu besoknya turun begitu. Nah, enough begini kira-kira pergerakannya, dan apakah ini juga berlaku sama untuk KF? Ternyata KF-nya enggak ya teman-teman, KF-nya enggak, jadi ya cukup hati-hati aja. Kemudian Mika seperti yang saya sampaikan ini barang tradingan dan pergerakannya kadang sehari naik sehari turun, kadang bisa digas kenceng, kadang bisa diturunkan, kadang bisa turun sangat dalam. Jadi bagi yang hafal aja dan bagi yang siap mental karena pergerakannya memang sangat-sangat volatil. Nah, IRA teman-teman bisa perhatikan ini saham ada rebound juga. Namun demikian ini polanya adalah masih sideways ya teman-teman, dan pergerakan sekarang ini adalah sampai di 50 retracement. Kenapa ada candle shooting star seperti ini? Karena memang ini barang sebelumnya berada pada harga yang lebih tinggi, sehingga resistan volume membuat ketika harganya sampai di nilai dari orang-orang yang memegang dan masih pegang barang pengen keluar, maka orang itu akan keluar, membuat saham ini cukup berat untuk naik. Kita skip dulu MMIX, kemudian IMJS. IMJS dalam pergerakannya memiliki pola yang cukup terbaca support resistnya ya. Supportnya sekarang di 290 2 hari lalu, 2 hari bursa lalu, dan sekarang rebound ngelewatin 38 23. Ketemu resistan di 320 teman-teman. Kemudian PNLF yang bisa saya sampaikan saat ini dia sedang berada di support, apakah mungkin dia akan mantul? Mungkin kita bisa pantau aja dulu ya teman-teman. Oke baik teman-teman, itu tadi adalah saham potensial di awal tahun. Nanti saya masih ada waktu nih sebelum ke Balikpapan lagi, mungkin saya akan bikinkan satu video, yaitu satu bahasan yang terkait sebenarnya pola pergerakan market atau indeks. Ini sudah cukup atau sudah masuk di pikiran saya
ketika Juli sampai September digas marketnya dan saham-sahamnya. Apakah mungkin kenaikan itu akan berlanjut? Kira-kira begitu. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.